Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Kalagan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Sukamantri 1, Kabupaten Cianjur. Saya ditemani dengan rekan kerja saya yaitu Ibu Nian. Beliau seorang guru kelas 4, mengajar di SDN Sukamantri 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Selamat pagi Bu Nian. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Ibu Nian, kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya mengobservasi apa yang Ibu Nian lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini atau observasi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melaksanakan pembelajaran agar Ibu siap dan lebih percaya diri. Baik Ibu Nian, saya akan mengajukan atau memberikan beberapa pertanyaan di antaranya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Baik, untuk materi yang akan diambil itu mata pelajaran IPAS. Dan untuk minggu sekarang kami sedang membahas tentang topik C, perubahan wujud benda dengan tujuan pembelajaran di mana peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Lalu peserta didik dapat menjelaskan bagaimana proses perubahan wujud benda itu terjadi. Itu Pak. Baik Ibu Nian, tadi tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi ya. Jadi siswa-siswi itu mengidentifikasi perubahan wujud benda. Ya. Yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya adalah area pengembangan yang akan dicapai. Untuk area pengembangan yang dicapai untuk tema ini yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa. Pengetahuannya. Baik, tujuan area pengembangan yang akan dicapai yaitu pengetahuan dan keterampilan ya. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah rancangan pembelajaran atau rencana pembelajaran meliputi satu strategi, apakah model yang akan dipakai dan metode yang akan dipakai oleh Benian. Untuk strategi saya akan melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya untuk metodenya diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kemudian untuk pendekatannya atau modelnya menggunakan pendekatan inquiry. Inquiry. Saya ulang kembali ya. Jadi rencana tadi strateginya pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Diferensiasi fokus ke konten dan proses. Fokus ke konten, diferensiasi konten dan proses. Diferensiasi proses. Model pembelajarannya tadi adalah inquiry learning. Terus metodenya adalah diskusi dan diskusi peserta presentasi juga nanti anak-anak. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran yang akan dipakai. Rencana untuk media pembelajaran menggunakan audio visual, menggunakan proyektor tentu, dan akan menampilkan PPT. Menampilkan PPT juga. PowerPoint ya. Lalu untuk media praktikumnya menggunakan lilin, kapur barus, panci, kompor, dan es dan air. Tadi media pembelajaran yang akan dipakai yaitu nomor 1 untuk audio dan visual menggunakan laptop, media laptop, terus proyektor. Akan menggunakan proyektor juga, proyektor dan tape recorder. Terus juga tadi media praktikumnya akan menggunakan lilin, kapur barus dan es batu. Dan kompor. Kompor juga ya Bu Nian ya. Kompor. Mungkin itu alternatifnya kalau kompor tidak memungkinkan hanya menggunakan lilin. Kalau tidak memungkinkan. Kompor tidak memungkinkan, Bu Nian nanti akan menggunakan lilin. Baik Bu Nian, ide yang sangat bagus sekali. Nah, sekarang saya akan menanyakan waktu pelaksanaannya Bu Nian. Sesuai dengan modul aja yang sudah dibuat, pelaksanaannya hari Senin jam pelajaran pertama. Hari Senin tanggal 18 September 2023, hari Senin jam pelajaran pertama. Baik, saya konfirmasi kembali, Ibu Nian nanti akan melaksanakannya pada hari Senin, tanggal 18 September.
dan pada Jam jam pelajaran pertama. pelajaran pertama. Nanti saya akan datang pada hari Senin tanggal 18 pada jam pembelajaran pertama. Nanti saya akan mencatat apa saja kejadian atau yang dilaksanakan, pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Nian nanti di kelas. Baik Ibu Nian, saya akan mengingatkan kembali percakapan pas nanti akan setelah ada praobservasi, nanti saya akan mengobservasi Ibu Nian atau mensupervisi Ibu Nian. Juga nanti ada percakapan yang terakhir, percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Baik Bu Nian, ini pertanyaan yang terakhir adalah apa yang Bu Nian dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari rangkaian pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan kepada saya untuk rencana pembelajaran, mungkin yang bisa saya simpulkan, saya mendapatkan ide dalam bentuk untuk merancang kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan, misalnya metode, model, dan bahan ajar yang akan saya gunakan di kegiatan pembelajaran nanti. Ada lagi? Ya, sangat membantu sekali supaya untuk hal-hal ini seperti model dan metode pembelajaran, juga bahan ajarnya, serta media pembelajarannya sangat akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Baik, terima kasih Ibu Nian atas waktunya. Kita tutup saja percakapan praobservasi kali ini. Kita akan bertemu lagi nanti di observasi dan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sudah sarapan semua anakku? Sudah sarapan apa hari ini? Nasi goreng. Ada yang sarapan apa lagi? Masak telur. Sayur, mayur. Telur. Ikan. Mamanya masak atau beli? Masak. Masaknya, masak sayur, masak apa lagi? Telur. Pakai apa masaknya? Pakai kompor. Terus apa lagi? Kalau menggoreng pakai apa? Minyak. Oke, supaya masakannya matang berarti harus pakai apa? Api supaya makanannya bisa matang. Tadi perjalanan ke sini ada yang jalan kaki? Apalagi? Naik motor ada lagi? Naik sepeda ada yang terbang? Oke, ada terbang kayak Batman. Tapi sudah semangat hari ini? Tepuk semangat. Semangat. Anak hebat, anak pintar. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, supaya kita ilmunya berkah dan kegiatan belajar mengajarnya lancar, kita harus berdoa dulu. Yuk. Di hutan ada rumah gini. Datang seekor kelinci. Pandu-pandu tolonglah. Aku malu ditembak. Kelinci-kelinci masuklah. Silakan duduk manis. Mari kita berdoa. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga kegiatan belajar mengajar kita hari ini diberkahi Allah dan ilmu yang kita dapat akan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran, kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Dua. Bangsaku, ya bangunlah jiwanya untuk Indonesia. Yang tercinta Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Kayak pembahasannya hari ini. Oke, coba masih ingat tidak materi kita minggu lalu tentang sifat-sifat benda? Siapa yang masih ingat? Oke, coba berdiri Zahra. Apa saja Zahra ya? Siap sebutkan sifat benda padat. Oke, sifatnya seperti apa? Sifatnya benda padat itu memenuhi ruang atau tidak? Bentuknya seperti apa? Bentuknya tetap. Oke, siapa lagi yang tahu sifat benda cair? Gisna, sifat benda cair, coba berdiri. Dapat memenuhi. Nah, terus Faris, sebutkan sifat benda cair. Oke, betul. Terus? Lalu siapa lagi yang bisa menjawab? Memenuhi ruang. Lalu siapa lagi? Mempunyai massa. Lalu? Mengalir dari tempat atas ke bawah. Lalu dapat menyerap melalui pori-pori atau celah. Lalu siapa yang tahu sifat benda gas? Oke, Latifah, berdiri Latifah. Bagaimana sifat benda gas apa saja? Memenuhi ruang. Oke, lalu?
selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari sesuai dengan rencana yang udah Ibu sampaikan minggu lalu. Kita akan belajar tentang perubahan wujud benda dengan tujuan pembelajaran yaitu semua siswa dapat mengidentifikasi beberapa jenis-jenis perubahan wujud benda dan mengapa perubahan wujud benda itu dapat terjadi. Oke, anakku yang cantik, yang ganteng, yang soleha. Nah, kira-kira kenapa sih es itu bisa mencair? Kira-kira kenapa? Terkena apa? Terkena udara panas atau kalor. Oke, bagus. Selanjutnya, kenapa sih kapur barusnya itu bisa mengecil? Terkena kalor atau terkena panas. Nah, berarti si es itu melepaskan kalor atau menerima kalor? Menerima atau melepaskan? Menerima kalor. Nah, sebaliknya, kalau kita membuat es, awalnya kan cair, Bu. Kok bisa membeku? Dia melepaskan atau menerima kalor? Melepaskan kalor yang ada di air. Karena freezer itu dingin. Jadi otomatis si panasnya itu atau kalornya itu akan keluar dan berubah menjadi es batu. Nah, sekarang kita akan belajar sambil bermain, sambil mempraktekkan, membuktikan betul atau tidak perubahan benda itu terjadi karena melepaskan kalor atau menerima kalor. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran praktikum, kita akan lihat dulu. Ibu ada satu tayangan tentang perubahan wujud benda. Oke. Sudah kalian saksikan barusan adalah rangkuman materi atau ini perubahan wujud benda. Ada berapa perubahan jenis benda? Siapa yang tahu ada berapa? Ada 6. 1. Oke, bagus. Mencair, membeku, menguap, mencair, mengembun, menyublim, mengkristal. Oke, berarti di situ aja. Kalian sudah menyimak dengan baik. Selanjutnya Ibu mau tanya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu membeku? Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa itu membeku? Mira, apa itu membeku? Perubahan? Oke, perubahan benda cair menjadi benda padat. Selanjutnya, apa itu mencair? Siapa yang bisa? Oke, Keila. Mencair adalah?
Oke, perubahan benda padat menjadi benda cair. Selanjutnya apa itu menyublim? Oke, siapa yang bisa? Oke, Najril, apa itu menyublim? Bisa bantu? Fajar, bisa kan? Abdul Fajar, apa itu menyublim? Oh, Hasbi mau coba? Perubahan benda apa? Balik tidak? Benda? Oke, perubahan benda padat menjadi gas. Selanjutnya apa itu mengkristal? Perubahan benda gas menjadi padat. Selanjutnya apa itu menguap? Sopan suaranya kencang, jangan malu-malu. Perubahan benda gas menjadi cair. Oke, selanjutnya apa itu mengembun? Kebalik atau tidak ya? Dari gas menjadi cair. Ada menguap, ada mengembun. Kebalikannya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melaksanakan praktikum. Praktikum untuk membuktikan perubahan wujud benda yang terjadi di alam sekitar. Oke, tolong bantu Faris untuk membagikan ke setiap kelompok. Oke, kita sudah membagikan ke beberapa kelompok. Siapa yang termasuk kelompok auditori? Kelompok auditori yang mana? Auditori. Oke, siapa yang termasuk kelompok visual? Oke, bagus. Selanjutnya siapa yang termasuk anggota kinestetik? Oke, terima kasih. Coba bantu dibagikan ke masing-masing kelompoknya. Ya. Ayo secukupnya. Ini mana gelasnya? Secukupnya aja. Lilinnya boleh dinyalakan. Udah dinyalakan. Oke, Ibu akan kasih kapur barus. Ini kapur barus ya. Oke, ini kapur barus. Nanti tidak usah dipanaskan, cukup kalian dekatkan ke api saja, tapi tidak usah pakai sendok. Ini kapur barus ya. Dideketin aja ke api, tapi jangan bakar. Ini kapur barusnya ya, udah ada. Kapur barusnya ada, oke ada. Oke, yuk percobaan yang pertama, esnya sudah dimasukkan. Coba kalian lihat, anak soleh. Oke, coba pertama kita lihat gelas yang sudah diisi es. Awalnya esnya seperti apa? Membeku. Sekarang menjadi bagaimana? Buktinya apa? Buktinya apa ada menjadi air? Menjadi terdapat air di dalam gelas. Selanjutnya coba perhatikan bagian permukaan gelas yang di luar. Apa yang terjadi? Ada apanya? Ada embunnya, betul? Kira-kira kenapa esnya membeku? Kenapa esnya membeku? Karena sudah terkena udara atau halor yang berasal dari lingkungan. Terus kenapa sih permukaan gelasnya mengembun? Karena terjadi perubahan. Apa itu mengembun? Siapa yang masih ingat apa itu mengembun? Perubahan dari
Oke, masih ingat. Ya. Kelas 4 bersiap. Tepuk 1. 1, 2, 3. Oke. 1. 1. Oke. 2. Siap. 3. Semangat. Selanjutnya percobaan yang kedua. Coba dekatkan kapur barus ke api. Tapi tidak usah dibakar ya. Didekatkan saja. Didekatkan saja. Oke, sudah cukup. Apa yang terjadi? Berkurang tidak ukurannya? Oke, ukurannya berkurang. Kenapa ukurannya berkurang? Terkena kalor yang berasal dari api. Sekarang coba gula merahnya masukkan ke atas sendok, lalu coba kalian bakar. Ya, Papa. Ya. Udah, itu kapur baru sudah. Kapur baru sudah. Nah, coba gula merahnya. Ya. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Ya. Oh, jangan. Oke, sudah. Coba siapa yang sudah berubah bentuknya? Kelompok mana yang sudah berubah bentuknya? Oke, bagaimana perubahan bentuknya? Menjadi gimana? Awalnya bagaimana bentuknya? Padat. Sekarang menjadi, jadi itu sebut perubahan apa? Mencair atau membeku? Mencair. Oke. Kelompok lain sudah mencair. Oke. Kira-kira apa yang menyebabkan gula merahnya mencair? Terkena kalor dari api. Faris duduk. Turun. Faris. Nah. Udah selesai. Sekarang terakhir, coba perhatikan lilinnya. Apa yang terjadi pada lilinnya? Meleleh. Kenapa meleleh? Oke, menurut kalian itu perubahannya apa? Perubahan mencair dari benda padat menjadi, nah, lalu lelehan itu setelah ke bawah bagaimana bentuknya? Membeku kembali. Kenapa? Melepaskan kalor atau menerima kalor? Melepaskan kalor. Oke. Kalau sudah selesai praktikumnya, coba apinya dimatikan. Matikan semua. Oke, yuk anak soleh. Anak soleh. Tepuk diam. Oke, barusan kita bisa mendengarkan Bu Guru. Simpan dulu suaranya, simpan dulu tenaganya. Coba pasang dulu telinganya dan perhatikan Bu Guru berbicara di depan. Barusan kita sudah melaksanakan praktikum, mempraktekkan, mengecek betul atau tidak perubahan wujud itu bisa terjadi karena pengaruh kalor. Barusan kalornya berasal dari apa? Api. Apa saja bahan yang digunakan untuk praktikum? Es batu, lilin, api. Oke, selanjutnya alatnya apa saja alatnya? Sendok, lilin, gelas. Oke, selanjutnya sudah terbukti atau belum perubahan wujud benda itu karena panas? Terbukti atau tidak? Terbukti. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk setiap masing-masing kelompok.
Silakan kalian isi sesuai dengan hasil praktikum kalian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Saya mewakili dari kelompok 1 siswa akan membacakan hasil diskusi kami. Nama eksperimen perubahan wujud benda. Tujuan eksperimen untuk mengetahui bagaimana perubahan wujud benda. Alat dan bahan: sendok, gelas, lilin, es batu, dan kapur barus gula. Langkah eksperimen pertama, masukkan es batu ke dalam gelas, lalu tunggu untuk beberapa saat dan lihat apa yang terjadi. Ia akan mencair karena udara yang di sekitarnya dan di luar gelas akan ada embun-embun. Terus kita dekatkan gula merah ke kalor, dan yang kedua, simpan kapur barus ke atas sendok dan sendok taruh ke atas lilin, dan yang terakhir lilin akan mencair. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Sudah dipahami? Oke, terima kasih Gisna. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 2 visual, Mira. Oke, yuk dengarkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Saya dari perwakilan kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama eksperimen perubahan wujud zat atau benda. Tujuan eksperimen untuk menganalisis perubahan wujud mencair dan membeku. Alat dan bahan: lilin, korek api, kaleng. Langkah eksperimen: 1. Ambil lilin, kemudian nyalakan. Kemudian lilin yang telah menyala tadi hadapkan ke arah wadah yang disediakan. Setelah lilin menjadi cair, kemudian dinamakan atau didinginkan. Apa yang terjadi jika lilin dipanaskan atau dinyalakan dengan api secara terus-menerus? Akan meleleh menjadi cair. Apa yang terjadi pada cairan lilin panas setelah dibiarkan? Akan berubah menjadi keras atau bentuk semula. Perubahan padat, perubahan mencair adalah perubahan dari wujud benda padat ke cair. Perubahan membeku adalah perubahan di benda cair ke padat. Oke, terima kasih Mira. Selanjutnya, untuk yang kelompok 5 dan kelompok 6. Ibu sudah mempunyai beberapa gambar yang nanti kalian harus pasangkan, termasuk contoh mengkristal, mengembun, menyublim, mencair, membeku, atau menguap sesuai gambar yang sudah Ibu sediakan. Sudah siap? Sudah siap? Oke, yuk kelompok 5 maju ke depan. Kelompok 5. Oh, kelompok 4 dan kelompok 3. Ayo kelompok 3. Oh iya 5, 6. Kelompok 4 dulu, kelompok 4 mana? Ya sudah siap baris. Barisnya jangan begitu dong dari sana. Dari sini baris. Berbaris. Berbaris. Baris. Ya. Baris dulu, baris ke belakang. Baris ke belakang. Sudah siap? Belum rapi, belum rapi. Ibu kasih waktu, nanti dulu 3 detik. 3 detik untuk memutuskan nempel di mana. Kalau 3 detik belum bisa, putar lagi. Ya.
Belum. Kong Pimpa siapa yang duluan? Oke, yuk, baris. Siapa yang pertama tadi? Yang kedua, 3, 4. Lu baris ke belakang. Oke, baris ke belakang. Oke, lihatnya merem ya. Merem. Oke, 1, bukan 2, 3. Oke, merem. 1, 2, 3. 1. Satu, dua, 3. Salah. Belum tepat. 1, merem. 2, 3. 1. Tuh. Nah, mana sih? Jangan dulu dibuka. Tuh, ya. Bacain mana? Ya, baca dulu. 1, oke. Lanjut, merem. Itu gula putih. 1. Jangan dikasih tahu. Nah, belum tepat. Lanjut, 1. Itu kapur barus gimana? Kapur barus. Oke. Ya semua? Belum. Lanjut. Mana? Oke, lanjut. Siapa lagi? Udah belum? Belum. Oke. Itu gula putih. Oke, mana coba? Oke, lanjut. Yang belum. Nah, mana coba? Jangan dikasih tahu. Ayo. Oke, terima kasih kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 4. Caranya tadi harus digimanain? Nah, nyalain apanya dulu? Kenapa? Perubahan. Lanjut. Oke, ayo baris. Pimpa alayum kamreng. Menyerah. Mengalah katanya. Bagus, lanjut. Merem. Yang mana? Oke. Mana ya? 1, jangan dulu dibuka. 2. Tetot. Ini kan agar teh awalnya gimana? Jadi, oke, lanjut. Muter. Lanjut. Sampai dapat. Wah, mana? Ya. Apa ya? Awalnya apa? Awalnya apa jadi apa? Oke. Bagus, lanjut. Belum. 1 banyak amat.
Cuci baju, jemur pakaian. Apa ya? 1, 2, apa ya? Tetot. Lanjut. Ayo. Ayo, mana ya? Ini kok ada di sini? Ayo. Apa itu? Ya, di mana? Nah, masa belum tepat. Lanjut. Siapa yang belum? Oke. Udah. Sekarang kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 4 maju. Ayo sini, Neng. Nadira, kelompok 4 masuk kiri. Halang kalian. Iya, yang situ. Baris. Baris masing-masing kelompok. Baris kelompok. Siapa yang tahu perubahan dari kalau nggak baris nggak mau semua. Padat menjadi cair. Salah, mundur. Padat ke gas. Oke, pasang di mana? Pasang. Padat ke cair. Muter. Padat ke cair. Cair. Cair ke padat. Gas menjadi padat. Salah. Padat menjadi gas. Betul. Padat menjadi gas. Salah. Padat menjadi gas. Salah. Oke. Gas menjadi padat. Oke. Gas menjadi cair. Ada. Oke. Salah. Cair menjadi padat. Gas menjadi padat. Gas menjadi padat. Padat menjadi gas. Oke, coba kita cek. No, ada yang kurang. Mengempul pindah. Nah, ini betul kesalahan nih. Oke, coba betulkan kemana? Ya, salah sih. Itu kapur barus. Gimana, Cing? Kapur barus. Ini juga kapur barus. Oke, ini yang salah tidak? Macam jemur baju harusnya. Pindahin. Ya betul. Ini padat ke cair. Ini kapur barus. Oke, kita cek ya. Betul atau betul? Ini apa ini? Coba mana itu? Sudah paham? Oke, terima kasih. Tepuk tangan atuh. Tepuk tangannya kurang kencang. Nah, alhamdulillah ya.
Alhamdulillah, semua kegiatan kita hari ini sudah selesai. Sudah jelas penyampaiannya? Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang perubahan Pinter. Ada berapa perubahan? Satu. Hebat. Apa yang kalian praktekkan itu sudah membuktikan teori belum? Sudah. Oke, berarti sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham berarti ya? Sudah bagus. Tidak ada ditanyakan. Sekarang Ibu mau tanya dong. Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Apakah metode yang Ibu laksanakan hari ini menyenangkan? Apakah kalian lebih puas dan mudah mengerti tentang materi? Apakah lebih mengerti atau lebih sulit dimengerti? Oke, kira-kira nanti untuk materi selanjutnya, apakah kalian suka untuk belajar berkelompok? Apakah kalian senang untuk belajar bereksperimen lagi? Oke, Ibu mau tanya lagi. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian ingin belajarnya seperti apa? Oke, praktikum lagi, terus berkelompok lagi, lalu mau belajar di kelas atau nanti sekali-sekali kita keluar? Insya Allah nanti pelajaran selanjutnya kita akan belajar di luar. Oke, ada yang kurang nggak dari Ibu? Misalkan Ibu ngomongnya terlalu cepat atau bagaimana? Ada yang kurang atau sudah cukup? Oke, terima kasih. Ya, insya Allah nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang Ibu mau tahu. Apakah kalian sudah benar-benar memahami pembelajaran hari ini? Ibu punya tes. Ibu punya sedikit soal yang harus kalian kerjakan masing-masing untuk memahami sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Dikerjakan masing-masing ya. Pura-pura. Oke, sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Oke, sudah dapat semua? Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan sendiri masing-masing. Oke. Sudah selesai semua? Oke, boleh dikumpulkan. Oke, alhamdulillah anak soleh. If you happy and you know you clap your hand. If you happy and you know you clap your hand. Oke, udah happy. Oke, sudah. Sekarang konsentrasi. Ini apa? Coba tiup dulu lilinnya. Ini apa? Coba hirup bunganya. Tiup lilinnya. Hirup bunganya. Coba. Marina menari di atas. Oke, coba sekarang sambil berdiri. Ayo berdiri. Oke, fokus ya. Konsentrasi. Tuh, 2, 3. Marina menari di atas. Marina menari di atas. Di atas menara.
Marina di atas. Menari. Oke. Alhamdulillah. Ini kan, yuk before we go home. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Pak. Alhamdulillah ya, kita sudah di PI kelima. Ya. Kemarin saya sudah melihat hasil observasi yang dilakukan oleh Pak Wisnu kepada Ibu Nian. Untuk selanjutnya, sekarang Pak Wisnu silahkan untuk melakukan percakapan pasca observasi. Untuk itu dipersilahkan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Kalagan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Sukamantri 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Saya ditemani oleh Ibu Nian selaku guru yang telah diobservasi dan Bapak Rahmat selaku pengajar praktik CGP angkatan 8. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait jalannya proses observasi yang dilaksanakan di kelas dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, langsung saja Ibu, bagaimana perasaan terkait dengan pelaksanaan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Dibilang puas, belum terlalu puas juga karena masih tahap belajar, merubah dari kurikulum lama dan ke kurikulum yang baru. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk membantu keberhasilan kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tapi untuk perasaannya saya sangat excited sekali, apalagi melihat antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Masih tahap pembelajaran. Masih tahap pembelajaran dari kurikulum 2000. Perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Dan pemanfaatan teknologi ini. Iya. Baik, Ibu, saya akan menanyakan kembali area pengembangan yang dilakukan atau langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, untuk area pengembangan, fokus ketiga pengembangan yang pertama afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa. Untuk tahapan dalam kegiatan pembelajaran ini dimulai dari pembuatan modul ajar, di mana saya menentukan area pengembangan yang akan dikembangkan, kemudian strategi dan metode dan model yang akan digunakan dalam kegiatan itu.
Yang pertama untuk strategi saya menggunakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Untuk modelnya pendekatan inquiry di mana siswa melakukan kegiatan untuk membuktikan. Di sini kan saya membawa tema atau materi tentang perubahan wujud benda, di mana siswa itu melakukan praktikum untuk membuktikan perubahan wujud benda itu betul atau tidak. Jadi siswa lebih mudah memahami pembelajaran itu. Kemudian untuk metodenya menggunakan diferensiasi, konten, dan proses. Nah, untuk itu saya juga menyediakan beberapa media pembelajaran. Untuk media pembelajaran menggunakan Infokus, Ya. laptop tentu. Kemudian untuk alat-alat dan bahan praktikumnya juga saya menggunakan lilin, kapur barus, kemudian gula merah. Awalnya saya ingin menggunakan kompor itu, tapi tidak jadi karena keterbatasan. Jadi saya cukup menggunakan lilin. Oh, lilin ya, Bu. Baik, Ibu tadi menyebutkan area pengembangan itu kognitif, afektif, kognitif, dan psikomotor ya, Bu ya. Pengetahuan keterampilan. Terus menggunakan metode atau pembelajaran berdiferensiasi. Yang fokus pada diferensiasi proses dan konten. Terus Ibu menggunakan juga alat media pembelajaran, Infokus, terus tadi laptop juga ya, dan juga bahan-bahan ajar ya, Bu, tadi ya, lilin, kapur barus, media ya. Baik, Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan? Apakah sudah berhasil? Menurut saya sudah cukup berhasil karena saya menggunakan diferensiasi yang tadi itu. Jadi semua siswa itu diarahkan sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Gitu. Misalkan ada yang termasuk ke auditoris, ada yang visual, dan juga kinestetik. Tapi saya memaksimalkan semua siswa mencakup area pengembangan itu mencakup ke semua siswa. Semua siswa. Bagus sekali ya, Ibu. Jadi sudah cukup berhasil dengan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan area pengembangan tadi yang afektif, kognitif, dan psikomotornya menurut kebutuhan ajar ya, minat dan bakat siswa atau muridnya. Ada dari pembelajaran yang tadi Ibu lakukan, adakah kendala atau kekurangan atau hambatan yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran? Oke, untuk kendala, jujur saja karena mungkin jumlah siswanya itu, jumlah siswa itu terlalu banyak, sehingga memang agak sulit untuk mengkondisikan siswa. Itu saja sih. Terus kalau untuk saya kan melakukan persepsi awal itu, memang ada beberapa siswa yang ada yang kurang aktif dalam komunikasikan kemampuan mereka. Lalu untuk selanjutnya untuk media ajarnya, untuk hambatan media ajarnya, karena mungkin belum dipasang secara permanen di kelas, jadi setiap kegiatan pembelajaran kita harus bongkar pasang. Oh iya. Gitu. Lalu padahal kan itu memang sangat membantu sekali dalam kegiatan pembelajaran itu, karena siswa itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan, memacu motivasi siswa itu kan. Karena sebelumnya mungkin tidak pernah, sekarang mereka menggunakan itu teknologi, mereka antusias sekali untuk belajar. Selanjutnya untuk media pembelajaran seperti alat-alat, tadi kan rencana awalnya saya akan menggunakan kompor portable untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk awalnya juga ingin menggunakan PBL. Oh ya, project based learning ya. Saya ingin membuat puding untuk membuktikan perubahan wujud padat itu ya, cair ke padat. Tetapi karena kendalanya tidak ada kompor portable, maka saya rubah itu menjadi inquiry saja dengan cukup menggunakan lilin saja. Itu sih. Untuk media pembelajaran aja. Jadi kendalanya dari jumlah siswa yang terlalu banyak, jadi susah mengkondisikannya. Terus keaktifan mereka belum sepenuhnya. Terus juga dari media pembelajaran yang memang tidak permanen di sekolah kita belum permanen, Pak, jadi masih digusur, dibawa begitu, jadi bongkar pasang. Baik, Ibu, kira-kira nih dari penyebab atau kendala
tadi, kira-kira Ibu punya solusinya tidak? Untuk solusi Untuk solusi yang pertama aja dulu yang tadi, jumlah siswa. jumlah siswa. Itu kan masih bertahap ya karena mungkin masih proses pembelajaran. Awalnya dulu siswa hanya mendengarkan, kurang aktif. Sekarang sudah mulai perubahan ke siswa aktif. Iya. Saya dalam satu kelompok. Nah, jadi dalam satu kelompok saya menyimpan menggunakan metode juga tutor sebaya. Tutor Nah, sebaya. tutor sebaya di mana ada satu siswa yang dia mampu mengontrol menjadi leader dalam satu kelompok. Jadi setiap kelompok itu saya menyimpan satu leader dan di mana siswa itu juga mampu dalam secara akademiknya atau secara kognitifnya. Jadi bisa membantu siswa yang lain untuk memahami pembelajaran. Jadi dia membantu membimbing. Itu yang solusi pertama untuk yang hambatan yang pertama. Hambatan yang pertama. Tadi terus hambatan yang keduanya siswa kurang aktif ya Bu ya? Iya, kurang aktif. Itu tadi sangat membantu juga. Jadi seperti saya bergantian. Semua siswa harus maju, harus bisa berbicara. Menstimulus seperti Iya, ya? jadi harus presentasi di depan Presentasi kelas. di depan Ya, kelas. dan setiap siswa harus mendapat giliran untuk berbicara. Iya. Terima kasih Ibu. Jawaban yang sangat baik sekali. Jadi kendalanya yaitu dari jumlah siswa yang terlalu banyak. Tapi menuju proses perbaikan. Iya. Dari siswa yang terlalu banyak, Ibu menggunakan tutor sebaya tadi. Terus untuk yang kurang aktif tadi jadi presentasi ya. Berbarengan atau gimana? Satu orang? Satu kelompok, tapi Satu kelompok. setiap siswa mempunyai kesempatan. Oh iya, berarti dibagi-bagi ya Bu. Dibagi-bagi. Bagus sekali. Kira-kira Ibu kapan akan melakukan perubahan yang tadi Ibu sampaikan? Sedang berjalan. Sedang berjalan. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi saya kemarin. Kebetulan juga saya menjadi kameramen Anda. Juga mengobservasi sekalian. Dan ternyata hasil observasi saya sudah sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh tadi Ibu Nian sendiri. Sudah sesuai prosedur. Baik, Ibu Nian, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Setelah mengobservasi ini, saya lebih terbuka pikiran saya untuk mencari solusi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan sebelumnya dan lebih bervariasi dalam mencari metode pembelajarannya. Kemudian saya juga lebih kreatif, lebih sama juga tadi lebih kreatif lagi mencari bahan-bahan ajar yang mungkin memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Akhirnya rangkaian supervisi akademik dari mulai percakapan pra-observasi, observasi kelas, juga percakapan pasca observasi sudah selesai dilaksanakan. Kepada Ibu Nian saya ucapkan terima kasih, juga kepada Bapak Rahmat. Baik, saya akhiri dengan kutipan, guru yang terus belajarlah yang berhak mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.